Sekarang ada aliran sesat. Katanya tak boleh makan ikan, karena ikan makan cacing, cacing itu haram. Kan bodoh. Tak mau dia makan ikan. Jadi kalau anak-anak ini dari pesantren, mudah aja dia membantah itu semua. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sahabat khazanah ilmu langit semua, tahukah kamu? Terdapat banyak aliran atau ajaran sesat yang pernah berkembang di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menilik buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan 2010, maka fatwa MUI dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2010 dibagi menjadi 4 bidang, 14 fatwa bidang akidah dan aliran keagamaan, 30 fatwa bidang ibadah, bidang sosial dan budaya sebanyak 47 fatwa, dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi 29 fatwa. Suatu aliran dikatakan sesat apabila melanggar fatwa-fatwa tersebut. Ada banyak aliran-aliran sesat yang menyebar di Indonesia. Di antaranya ada 8 atau 9 aliran yang aneh dan tentunya menyalahi fatwa-fatwa MUI tersebut yang admin himpun dari berbagai sumber. Satu, aliran Hakekok Balakasuta. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebenarnya telah menetapkan aliran Hakekok Balakasuta pimpinan Arya dari Pandeglang sebagai aliran sesat, sebab tidak ada agama sah di Indonesia yang memperbolehkan penganutnya melakukan ritual seperti yang mereka lakukan. MUI Banten bahkan menyatakan pernah melakukan pembinaan para pengikutnya. Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap 16 orang penganut aliran Hakekok Balakasuta pada tanggal 11 Maret tahun 2021. Penangkapan dilakukan lantaran pengikut ajaran ini kerap melakukan ritual mandi bersama pria dan wanita tanpa pakaian di tempat terbuka. Dua, Ahmadiyah Qadian. Terdapat 3 ketetapan MUI tentang Ahmadiyah, 2 dalam bentuk fatwa dan 1 dalam bentuk rekomendasi, yakni fatwa pada tahun 1980 dan tahun 2005, serta rekomendasi pada tahun 1984. Pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri untuk membekukan aktivitas Ahmadiyah. Fatwa tahun 1980 diterbitkan MUI dalam Musyawarah Nasional 2 tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1980 di Jakarta, memfatwakan Jamaah Ahmadiyah sebagai kelompok keagamaan yang sesat sekaligus menyesatkan, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan adanya wahyu baru yang diterimanya. Setelah diprotes oleh kelompok Ahmadiyah Lahore, MUI kemudian melakukan rapat kerja nasional pada 4 sampai tanggal 7 Maret tahun 1984. MUI melakukan perubahan fatwa tahun 1980 yang di dalamnya menggeneralisasi semua aliran Ahmadiyah sebagai kelompok yang sesat. Dalam rakernas tersebut, setelah melalui kajian yang mendalam, kelompok Ahmadiyah Lahore dikecualikan dari kelompok Ahmadiyah Qadian. Selanjutnya fatwa MUI tentang Ahmadiyah tahun 2005 yang tercantum dalam keputusan MUI No. 11 Munas V1I MUI 15/2005, merupakan pembaharuan fatwa pada tahun 1980. Pada bagian pengantar keputusan tersebut dituliskan, bahwa berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia sudah sangat meresahkan umat. Meski telah difatwakan sebagai aliran sesat oleh MUI, serta pelarangan aktivitas melalui sejumlah keputusan pengadilan daerah, penyebaran ajaran Ahmadiyah tetap berjalan dan berkembang. Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah dalam bentuk penyerangan, perusakan rumah penduduk, dan pengusiran di Dusun Grepek Tanakit, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu Minggu, 19–20 Mei tahun 2018. Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigornai Pospos, mengatakan peristiwa ini merupakan tindakan biadab atas nama agama.
Aksi yang dilakukan oleh massa dari desa setempat ini didasari sikap kebencian dan intoleransi pada paham keagamaan yang berbeda, ucap ia melalui keterangan tertulis, Minggu, tanggal 20 Mei tahun 2018. Menurut Bonar, kebencian dan intoleransi yang tumbuh di masyarakat harus ditangani sebagai tantangan dan potensi ancaman keamanan nyata. Intoleransi menurut dia, adalah tangga pertama menuju terorisme. Sedangkan terorisme adalah puncak intoleransi. Oleh karena itu, energi pemberantasan terorisme harus dimulai dari hulu, yakni intoleransi sebagaimana yang terjadi di Lombok Timur ini. Jika dibiarkan, aspirasi politik kebencian dan intoleransi dapat berinkubasi menjadi aksi-aksi terorisme, ujarnya. Salamullah Lia Eden. Lia Eden atau Salamullah. Fatwa terhadap aliran Lia Eden diterbitkan melalui keputusan Fatwa MUI nomor Kep 768 MUI XII 1997 tertanggal tanggal 22 Desember tahun 1997 yang memutuskan bahwa malaikat Jibril tidak mungkin turun lagi setelah kedatangannya pada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, keyakinan semacam Lia Eden Salamullah dinyatakan sebagai tindakan sesat dan menyesatkan. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh MUI Pusat setelah adanya surat dari Anda Nadriasta tanggal 4 Oktober tahun 1997 yang bertanya dan mengharapkan ada penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia tentang ajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Lia Aminuddin. Dalam surat itu dinyatakan antara lain, bahwa Lia Aminuddin ditemani oleh malaikat Jibril. Pengajian atau ajaran yang disampaikan Lia itu pada hakikat adalah ajaran yang dibawa malaikat Jibril melalui Lia. Hal demikian, menurut pengirim surat jelas dapat meresahkan umat karena bertentangan dengan akidah Islam. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Fatwa MUI terhadap aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dikeluarkan MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. No. B149 MUI DIY-FATWAIX, 2007. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah adanya kasus 3 warga Sedayu yang diperiksa polisi karena menyebarkan paham Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang diduga sebagai aliran sesat. Selain menggunakan argumentasi normatif berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis, MUI juga mendasarkan fatwanya tersebut pada keputusan Rapat Koordinasi Antar Daerah atau Rakorda MUI Wilayah 2 Jawa Lampung tahun 2007 di Yogyakarta, tanggal 6 sampai tanggal 8 Agustus tahun 2007, dan juga saran dan usul peserta rapat Dewan Pimpinan beserta ketua-ketua komisi dan pengurus komisi fatwa MUI Provinsi di Yogyakarta tanggal 24 Agustus tahun 2007, serta saran dan usul peserta rapat Dewan Pimpinan beserta komisi fatwa MUI Provinsi di Yogyakarta tanggal 7 September tahun 2007 dan tanggal 28 September tahun 2007. 5. Gerakan Fajar Nusantara, Gavatar. MUI telah mengeluarkan fatwa dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara, Gavatar, bahwa aliran Gavatar adalah sesat dan menyesatkan, karena merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI nomor 04 tahun 2007. Mengajarkan paham dan keyakinan Mila Abraham, yang sesat menyesatkan karena mencampur-adukan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. 6. Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa. MUI Kabupaten Gowa menyatakan aliran Puang Lalang, Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Gowa merupakan aliran sesat dan menyesatkan, sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI bernomor Kep 01, MUI Gowa, Si, 2016 tanggal 9 November tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Gowa juga telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait pembubaran ajaran yang dipimpin oleh Puang Lalang tersebut. Aliran ini dinyatakan sesat sebab mengajarkan kepada pengikutnya bahwa mereka wajib membayar 10.000 sampai 50.000 sebagai tebusan untuk membeli tiket surga. Para pengikut harus mengakui adanya Allah Pencipta,
Allah Mama, Allah Bapa, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Syaitan, dan Allah Nafsu. Serta masih banyak ajaran lain yang menistakan agama Islam. Kerajaan Ubur-Ubur. Ajaran yang didirikan oleh Rudi dan Aisyah, serta dipimpin Nur Halim di Serang, Banten ini dianggap kontroversial. MUI Serang melakukan investasi dengan Raja Kerajaan Ubur-Ubur dan memang ditemukan fakta penyimpangan dan ajaran sesat, yaitu mengajarkan dan meyakini Nabi Muhammad SAW berjenis kelamin perempuan. Bahkan Aisyah, Ratu Kerajaan Ubur-Ubur, meyakini dirinya adalah perwujudan Allah yang memiliki makam serta petilasan di kota Serang. Selain itu Aisyah juga mengklaim dirinya sebagai titisan Nyi Roro Kidul, yang harus diimani sebagai makhluk gaib sebagai versi dalam Al-Quran, dan masih banyak anggapan-anggapan sesat lain yang diutarakan oleh Aisyah. Oleh sebab itu, MUI Kota Serang menyatakan Kerajaan Ubur-Ubur pimpinan Aisyah Tusalama Jabaiduri di Kota Serang adalah aliran sesat dan menyimpang. 8. Satria Piningit, Bekasi Timur, di mana keberadaan Agus Imam Solihin masih misterius. Tempat kediamannya di Bekasi Timur, Jawa Barat pun tampak sepi. Tapi warga sekitar, sejak 1994 telah mengenal pimpinan aliran sesat Satria Piningit Weteng Buwono ini sebagai orang pintar. Awalnya dia itu dukun, bisa mengobati orang, kata Haji Nagan, warga Kepulauan Rawa Aren RT 07-12, Aren Jaya, Bekasi Timur saat ditemui di lokasi, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2009. Agus diketahui mulai melakukan hal yang aneh-aneh sejak 2002. Saat itu, dia mulai melakukan ritual dan menyebarkan ajarannya. Ini membuat warga resah dan akhirnya diusir, dan pindah ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan, jelasnya. Agus diketahui memiliki 30-40 orang pengikut. Dia memusatkan aktivitas kelompoknya di halaman rumah. Kadang mereka malam-malam tidur bersama-sama di halaman rumah sampai pagi. Yang bikin bingung mereka tidak puasa dan tidak sholat, timpal Yaya Rohayati, warga lainnya. Pesantren Al-Makfurlah Cirebon. Pesantren sesat ini penilaian dari masyarakat, dan masyarakat menilai itu karena beralasan bahwa pimpinannya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Pesantren sesat yang dinilai oleh masyarakat itu banyak menyimpan fakta-fakta, namun bagaimanakah fakta sesat itu? Pesantren yang diduga sesat oleh masyarakat itu terletak di Cirebon, tepatnya di Jalan Raya Sunan Gunung Jati, Gang Soban, Klayan Cirebon bernama Al-Makfurlah. Tepatnya pada tahun 2017 pesantren ini didirikan. Murid-murid yang pernah menimba ilmu di sana pernah memberi kesaksian jika ketua di sana mengaku sebagai Tuhan. Hal-hal yang menyimpang dari agama Islam ajaran sesat, yang mereka ajarkan akan disebut sebagai penghapus dosa, urusan ibadah terlebih dahulu ke pemimpin atau pendiri. Sosok pemimpin suka meramal beribadah dengan kejadian yang akan datang, dan mengetahui keberadaan seseorang yang meninggal di surga, dan orang yang menentukan ialah dirinya sang pemimpin. Siapa sosok pemimpin dari pesantren aliran ini? Yakni adalah Kiai Kaharudin Abdul Qadir Jailani atau disebut juga sebagai Mama Guru Syekh Klayan. Mama Guru menyebut bahwa dirinya sebagai Tuhan. Salah satu murid memberikan kesaksian tiada yang patut disembah kecuali Mama Guru Syekh Klayan. Sahabat Khazanah Ilmu Langit semua, masih banyak aliran-aliran di Indonesia, yang belum admin bahas, dan yang perlu sahabat ketahui, ada Padepokan Kanjeng Dimas, aliran baru yang lagi viral, aliran Kafiyah,
yang konon bisa menyetok sholat dalam waktu seminggu, dan yang lebih aneh lagi, sholatnya diimami seorang wanita. Ada aliran yang mengatasnamakan LPAAP, Lembaga Pelaksana Amanah Adat Pancasila, juga masih banyak aliran-aliran sesat lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ustadz Abdul Somad dalam tausiah singkatnya. Majelis Ulama Indonesia sampai pusing menghadapi aliran-aliran sesat nih. Ada aliran sesat katanya waktu tasyahud datang Nabi Muhammad di depan. Assalamualaika ayuhan nabiyyu. Itu Nabi Muhammad datang. Tengok. Ada pula aliran mengatakan sholat tidak perlu 5, cukup 3 saja. Namanya Islam waktu telu, siji loro telu, 3 aja cukup. Sholat subuh, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Tentu yang sembayangnya malas, inilah yang kutunggu selama ini. Terima kasih udah pantang terus di channel Khazanah Ilmu Langit. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Akhirnya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.